Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa mawalah, amma ba'd. Saudara-saudariku, uhibbukum fillah. Kita lanjutkan kajian tentang fikih kesehatan, tanya jawab seputar kedokteran dan pengobatan. Kita memasuki soal ke-10, yaitu apakah diterima taubat dari seseorang yang menderita penyakit yang tidak dapat disembuhkan? Saudara-saudariku yang berbahagia, taubat dari orang yang sudah tidak punya harapan hidup adalah sah. Baik dikarenakan penyakit yang tidak dapat disembuhkan, seperti kanker misalnya, atau karena dihadapkan pada suatu upaya pembunuhan, seperti orang yang terjerat hukum qisas karena membunuh, meskipun pedang sudah berada di atas kepalanya. Atau misalnya, seorang laki-laki beristri yang melakukan zina dan berhak atas hukum rajam, meskipun batu untuk merajamnya sudah dikumpulkan, maka taubatnya tetap sah. Sebab Allah Subhanahu wa ta'ala akan tetap menerima taubat dari seseorang selama ruhnya belum sampai ke tenggorokannya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surah An-Nisa ayat 17, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innamat taubatu 'ala Allahi lilladzina ya'maluna as-su'a bijahalatin thumma yatubuna min qarib faulaika yatubullahu 'alaihim wa kana Allahu 'aliman hakima. Sesungguhnya bertaubat kepada Allah itu hanya pantas bagi mereka yang melakukan kejahatan karena tidak mengerti, kemudian segera bertaubat. Taubat mereka itulah yang diterima Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana. Makna dari firman Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian mereka segera bertaubat, yaitu mereka bertaubat sebelum datangnya kematian. Alasannya, karena Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman setelah ayat ini, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa laysatit taubatu lilladzina ya'maluna sayyi'at hatta idza hadara ahadahumul maut qala inni tubtul an. Dan taubat itu tidaklah diterima Allah dari mereka yang melakukan kejahatan hingga apabila datang ajal kepada seseorang di antara mereka, barulah dia mengatakan, saya benar-benar bertaubat sekarang. Surat An-Nisa ayat 18. Namun demikian, taubat yang dilakukan haruslah memenuhi 5 syarat. Yang pertama, ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, menyesali perbuatan dosa yang telah diperbuatnya. Yang ketiga, melepaskan diri dari perbuatan dosa yang dimaksud seketika itu juga. Yang keempat, bertekad untuk tidak mengulangi perbuatan dosa tersebut di masa mendatang. Dan kelima, taubat itu hendaklah dilakukan pada waktu yang memungkinkan untuk diterimanya taubat, yakni sebelum datangnya kematian atau sebelum terbitnya matahari dari sebelah barat. Saudara-saudariku yang berbahagia, ini menunjukkan Maha pemberi taubatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, Maha pengasih, Maha penyayang kepada siapapun dari hambanya yang ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bertaubat kepadanya, maka dengan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, taubat mereka diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.